Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nur Febriana Sari. Saya dari kelas Ekonomi Syariah J. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis jabatan. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu definisi dari analisis jabatan. Analisis jabatan yaitu prosedur penelaahan suatu pekerjaan di mana analisis pekerjaan akan menghasilkan job description, job specification, dan job evaluation. Nah, dari analisis jabatan juga memberikan informasi berharga untuk perusahaan, seperti informasi penentuan strategi penarikan, seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, serta perencanaan sumber daya manusia. Nah, adapun manfaat yang diperoleh dari informasi sebuah analisa jabatan. Yang pertama ada penyediaan staf. Nah, jadi seluruh aspek penyediaan staf ini akan kacau jika tidak mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan berbagai pekerjaan. Nah, yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Nah, dalam informasi deskripsi pekerjaan seringkali terbukti bermanfaat dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan juga pengembangan. Yang ketiga ada penilaian kinerja. Nah, para karyawan harus dievaluasi terlebih dahulu berdasarkan seberapa baik mereka menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan, dan dalam deskripsi pekerjaan mereka juga tujuan-tujuan spesifik lain yang telah ditentukan. Yang keempat ada kompensasi. Nah, dalam bidang kompensasi ini sangatlah penting dan juga bermanfaat untuk mengetahui nilai relatif pekerjaan tertentu bagi organisasi sebelum ditetapkannya gaji yang pantas atau upah yang pantas untuk suatu pekerjaan tersebut. Nah, adapun definisi dari klasifikasi pekerjaan atau jabatan yaitu suatu kegiatan yang pengumpulan datanya terkait proses pekerjaan yang nantinya akan dilaksanakan oleh karyawan. Nah, biasanya pendekatan yang sering dilakukan ini tuh seperti pendekatan wawancara dengan atau bisa disebut interview. Ini digunakan untuk pekerjaan harian maupun pekerjaan bulanan. Nah, adapun aspek-aspek yang diperlukan dalam analisis jabatan itu ada 3 aspek. Aspek yang pertama ada job description atau uraian pekerjaan. Nah, ini seperti informasi tertulis yang menguraikan tugas juga tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan. Yang kedua ada job specification atau spesifikasi pekerjaan, di mana kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan dengan baik. Misalnya pendidikan keterampilan, kepribadian, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada job evaluation atau evaluasi pekerjaan. Ini menilai berat atau ringan, susah atau mudah, besar atau kecil resiko pekerjaan yang dijalani, serta harga atau gaji untuk suatu pekerjaan. Yang terakhir ada metode analisis jabatan. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam penentuan analisis jabatan. Di antaranya ada kuesioner. Nah, kuesioner ini biasanya digunakan dengan cepat dan ekonomis. Nah, analisis jabatan bisa memberikan kuesioner terstruktur
pada para karyawan yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang mereka jalankan. Yang kedua ada observasi. Dengan menggunakan metode observasi, analisis pekerjaan dapat mengamati karyawannya dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan serta mencatat hasil observasinya. Nah, dari metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai pekerjaan-pekerjaan yang menekankan keterampilan manual seperti operator mesin. Yang ketiga ada wawancara. Nah, dengan analisis mewawancarai karyawan terlebih dahulu untuk membantunya mendeskripsikan tugas-tugas yang akan dikerjakan. Nah, kemudian analis menghubungi supervisor untuk memperoleh informasi tambahan dalam rangka memeriksa ketepatan informasi yang diperoleh dari karyawan dan mengklasifikasi mengenai hal-hal tertentu. Ada juga catatan karyawan. Nah, ini mengenai informasi analisis jabatan dikumpulkan dengan meminta para karyawan mendeskripsikan aktivitas kerja mereka sehari-hari, bisa dalam bentuk sebuah buku harian atau log. Nah, yang terakhir itu ada kombinasi metode. Ini seringkali lebih tepat dari metode lain. Karena apa? Dalam menganalisis pekerjaan-pekerjaan administratif, analis mungkin menggunakan kuesioner didukung dengan wawancara serta observasi terbatas. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya